sampai hari kiamat, sesuai dengan pernyataan Allah SWT. Sesungguhnya mukjizat yang beliau miliki tidak akan ada orang seorang pun yang menandingi. Mukjizat apa itu? Yaitu mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran ini adalah sebuah mukjizat yang sangat luar biasa, yang sangat-sangat hebat dan sangat dahsyat. Dari dulu sampai sekarang tidak ada seorang pun yang bisa menandingi Al-Quran. Walaupun ada mereka atau kelompok atau sekte-sekte yang sengaja ingin menandingi Al-Quran, tapi tidak mampu. Tidak seberapa kalau dibandingkan Al-Quran, tidak ada artinya. Seperti umpamanya ada seorang yang mengaku Nabi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Musailimah Al-Kadzdzab. Jadi Musailimah ini seorang laki-laki yang mengaku-ngaku Nabi. Kemudian kalau Nabi diturunkan ayat, dia juga buat ayat. Suatu ketika turun ayat, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sebentar dia besoknya saya juga diturunkan ayat sebagai ayat apa itu? Coba baca ayat. Sama tiga roh semuanya, tapi isinya enggak ada, isinya sampah. Sampah. Tidak ada artinya sama sekali. Tidak ada nilainya, seperti sampah. Apa kata ayat? Coba dibacalah ayat itu. Ya wabur dakaina diwasudur wasairu kahabdul fakar. Sama tiga roh. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang punya Musailimah, ya wabur lakaina wasadur wasairu kahabdul fakar. Apa artinya wabur itu? Wabur itu yang biasanya kalau musim hujan ada lampu menyala, kemudian wabur itu mengerumuni lampu itu. Apa itu namanya? Wabur suat, bukan kecil barang itu, kecil. Bukan terlalu besar. Itu kalau kata orang rumah saya itu suat, seperti reko itu ya, mengerumuni lampu itu. Ya pokoknya terserah lah kasihnya maksudnya. Itu wabur namanya. Jadi Musailimah bilang, ya wabur, wahai wabur. Artinya wahai wabur, wahai wabur. Artinya wabur, dipanggil-panggilkan dia. Lakaina wasadur, kamu itu punya dua mata dan punya dada. Wasairu kahabdul fakar, dan kamu semuanya hina dan fakir. Apa isinya ini? Dan isinya sampah belakang. Tapi isinya inna a'tainaka, masya Allah, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku Allah, kata Allah, memberikan aku pada Muhammad Al-Kautsar, sungai Kautsar. Sungai Kautsar itu di dalam surga yang disebut telaga Nabi Muhammad SAW. Nanti di hari kiamat seluruh umatnya, lebih-lebih orang yang rajin semangat baca salawat dan ikut sunnah Nabi Muhammad SAW, mereka lah itulah yang kita butuhkan untuk minum dari telaga itu, dari sungai Kautsar itu. Kata Nabi, kizanuhu adadun nujumis sama. Ceboknya, cantengnya, keloknya kata orang muda itu lebih banyak daripada hitungan bintang di langit. Lebih banyak daripada jumlah bintang yang ada di langit. Berapa bintang di langit, Pak? Ada yang pernah itu? Ada perhitungan? Prediksi berapa, Pak Karno? Bintang di langit berapa kira-kira? Memangnya orang Islam ini banyak kerja. Tapi kalau orang Barat itu bisa naik ke bulan dan ngitung bintang itu sudah prediksi. Diperkirakan saja berapa kira-kira
hitung secara prediksi, secara perkiraan kurang lebih 250 miliar. Yang menyinari bumi, menyinari dunia itu setiap malam itu segitu katanya orang barat. Ya ini bisa benar, bisa tidak, prediksi saja kok. Kemudian hitungan cebotnya Sungai Kausar itu seperti itu banyak. Kizanuhu ada rumujumi sangat katanya. Cebotnya Sungai Kausar itu seperti hitungan bintang di langit. Wa ma'uhu ahla minal asal. Airnya lebih manis daripada madu. Wa abyadu minal laban, dan lebih putih daripada susu. Wa man syaribahu syarbatan la yasma'u ba'dahu abadan. Barang siapa minum satu kali saja tidak akan pernah haus lagi selama-lamanya. Hebat. Bisa dibanding dengan workshop tadi? Ya tidak bisa. Jauh langit dengan bumi jauh, tidak bisa. Ya, makanya tidak bisa. Wa syatu minal lu'lu' wal marjan. Pinggirnya saja itu terbuat dari lu'lu' dan marjan. Ya, dari lu'lu' dan marjan. Pinggirnya semua itu terbuat dari marjan dan marjan. Jadi nanti siapapun umat Nabi Muhammad SAW yang memang rajin mengikuti sunnahnya, rajin baca salawat, rajin salatnya, nanti dipersilakan minum di situ. Orang yang tidak boleh minum di situ dikejar oleh malaikat begitu mendekat, yaitu orang yang suka mencaci maki dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Orang yang suka menghina dan meremehkan dzurriyyah atau putu-putu Nabi Muhammad SAW, orang itulah yang sama sekali jangankan minum, mendekat saja ini tidak boleh, dikejar mereka dengan penderungan-penderungannya. Ya, oleh karena itu mari kita cintai Nabi Muhammad dan cintai keturunannya dan juga cintai Al-Quran. Dan itulah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mukjizat Nabi Muhammad SAW sangat nampak di depan kita secara nyata dan kasat mata dan fakta. Coba kita begini, di dunia ini khususnya di Indonesia ini kan agama dibagi diatur 6 ya. Coba kita semuanya bakar buku-buku, kitab-kitab agama yang enam itu, yang Nasrani, yang Yahudi, yang Konghucu, yang Buddha, yang semuanya, yang Islam, kitab-kitabnya dan buku-bukunya bakar semuanya habis sampai jadi debu, kemudian diadakan sayembara. Siapakah nanti yang bisa mengembalikan kitab-kitabnya seperti semula, satu titik pun tidak kurang dan tidak bertambah, akan diberikan penghargaan setinggi-tingginya. Saya yakinnya tidak ada dan tidak akan ada agama yang bisa mengembalikan kitabnya seperti semula kecuali Islam. Iya kan? Ini sebagai mukjizat juga. Sampai agama lain tidak akan bisa seperti itu. Sesuai dengan pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya. Bagaimana? Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Kalau kalian semua tidak bisa wala taf'alu, dan tidak akan bisa melakukan mendidik surga, takutnya sangat ayat kepada neraka. Tidak usah berulang-ulang bermacam-macam begitu. Ternyata memang betul sampai detik ini, sampai kiamat pun nanti
Ternyata dan fakta, begitu disuruh kembalikan kitab seluruh agama setelah dibakar menjadi debu, yang bisa sanggup mengembalikan itu hanya orang Islam. Kenapa orang Islam bisa mengembalikan? Karena orang Islam ini banyak yang hafal Al-Quran. Jangankan orang dewasa, anak-anak yang 10 tahun umurnya 12 sekarang jangan ke Timur Tengah, di Indonesia saja sudah banyak yang hafal. Apalagi di Timur Tengah, di negara Arab sana, di Saudi Arabia, sudah banyak yang hafal Al-Quran. Di luar kemana? Bahkan di Indonesia ada anak-anak kecil yang umurnya tidak sampai 15 tahun, ada yang 12, itu sudah bisa hafal maju, hafal mundur, bisa hafal dimulai dari belakang, dari nas terus untuk segini, luar biasa, melebihi komputer otaknya. Ini adalah sebuah mukjizat dari Allah SWT. Jadi adanya umat yang seperti ini sehingga luar biasa, luar jangkauan akal manusia. Ini tidak ada lain karena karamah dan kemuliaan dan martabat dari Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Alhamdulillah kita dijadikan umat Muhammad SAW. Untuk itu marilah kita cintai Al-Quran. Jangan sampai kita ini Quran ditaruh di belakang. Quran harus ada di depan kita di seluruh setiap kegiatan dan aktivitas kita sehari-hari, supaya kita termasuk di lingkup firman sabda Nabi Muhammad SAW. Man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ila jannah, wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu qadahu ila nar. Barang siapa menjadikan Al-Quran itu ditaruh di depannya, maka Al-Quran itu nuntun dia kemana? Ke surga. Tapi sebaliknya, kalau Quran ditaruh di belakangnya, di belakang pantatnya, di belakang punggungnya, maka Quran itu nanti nuntunnya ke neraka. Tapi jangan salah arti. Oh, kalau begitu ada hadis yang mengatakan bahwa siapa menjadikan Quran ditaruh di depannya, maka dia menuju ke surga. Tak beli Quran sebanyak-banyaknya 10 atau berapa, saya taruh di depan saya. Bukan begitu maksudnya ya. Orang kalau hanya segitu ya semua orang bisa. Beli Quran yang banyak 10 sampai 3 taruh di depannya. Dia duduk-duduk begini. Bukan begitu artinya. Artinya kita ini dalam setiap kegiatan sehari-hari yang berbentuk apapun itu harus mengedepankan Al-Quran. Bagaimana kata Al-Quran? Oh boleh, silakan lakukan. Bagaimana kata Al-Quran tidak boleh? Jangan lakukan. Satu contoh, sampean ngawinkan anak, ya, ngawinkan anaknya. Bagaimana cara ngawinkan anak? Ngawinkan anak itu kan nikah namanya, akad nikah. Akad nikah itu kan ibadah. Ibadah kan? Makanya orang nikah itu ibadah. Kata ulama pangkalan akad nikah itu namanya gaman. Ibadah sing nyaman kan? Ibadah sing nyaman. Ibadah sing nyaman itu cuma kiri kanan. Mau ibadah ngaji ini sakit tengah, bersalah baik. Ibadah kesalahan penduduk lagi. Baca Quran atau bersalah berkabih. Apa jam sangkat. Dan mau nikah zaman seluruh orang, kata orang gila itu mau dikawinkan. Makanya di kitab-kitab itu sampai ada cara bagaimana mengawinkan orang gila, ada di situ. Kenapa ada fasal mengawinkan orang gila? Karena orang gila itu juga mau dikawinkan. Iya kan? Terbukti kan? Ada yang mau kan? Ada juga yang tidak mau gitu. Alhamdulillah, mari kita cintai Al-Quran. Cinta Al-Quran, ya, cinta Al-Quran ini tadi kemana-mana dan di mana-mana, aktivitas apapun jadikan Quran di depannya, artinya bisa tawar menawar dengan Al-Quran. Kalau kita
mengawinkan anak, bagaimana namanya akan itu ibadah? Jangan sampai dalam pelaksanaan akad nikah itu melanggar dari Al-Quran. Di rumah saya itu ada sebagian yang melanggar dari Al-Quran ketika mengawinkan anaknya itu. Yang pagi-paginya itu undang kiai, undang ustaz, kadang-kadang baca-bacaan, ayat baca salawat, baca Al-Quran, baca ini dan itu, mohon kepada Allah. Tapi malamnya itu kadang-kadang mengundang maksiat. Malamnya kadang-kadang itu mengundang maksiat diundang semuanya. Sampai kadang-kadang sampai larut malam jam 2 baru selesai atau sampai jam 3 baru selesai. Ini namanya Quran ditaruh di belakangnya, Quran ditaruh di bokongnya, Quran tidak ditaruh di depan. Padahal akad nikah ini termasuk ibadah yang sangat urgensi, yang sangat kalori. Kenapa demikian? Laula akad nikah lama ubidal Islam hatta. Kalau seandainya tidak ada akad nikah, maka Islam tidak akan ditemukan di Indonesia seperti ini. Ya. Kenapa? Kalau ini nikah ini tidak ada, maka orang Islam tidak akan ada tunas-tunas ke depan. Tidak ada anak-anak muda, pemuda-pemuda, generasi-generasi ke depan. Tidak akan ada tunas-tunasnya. Alhamdulillah, selama pernikahan ini masih ada, insya Allah Islam akan masih tetap jaya dan kuat, khususnya di Madura. Amin, Allahumma amin. Untuk itu jadikan Quran ini imam kita. Orang yang menjadikan Quran kita di belakang punggungnya, di belakang pantatnya, artinya tidak dijadikan imam, maka ketika nanti diperiksa malaikat mungkar nakir, di antara satu pertanyaan dan soalnya itu adalah waman imamuka, siapa imam kamu? Tentunya nanti kalau tak bisa jawab, ini jawab, imam saya itu Pak Karno. Karena tadi saya belum meninggal, belum mati, yang jadi saja yang bisa itu Pak Karno belum selesai. Atau imam tadi yang imamnya itu Ustaz siapa tadi? Ustaz Tahir gitu. Salah benar dijawab. Salah benar. Salah karena salah langsung mereka ambil palu yang begitu besar. Kalau palunya malaikat karena itu dipenentrungkan, ya, dipukulkan ke gunung Semeru, langsung hancur jadi serbu. Itu akan disiapkan untuk manusia dikubur. Makanya nanti kalau kita ingin supaya lulus, bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir tanpa sulit, tanpa ada halangan dari dalam kubur, mari kita Quran ini jadikan imam, jadikan imam kita. Jadi bagaimanapun kita berkegiatan, kita punya hajatan seterusnya, kita pasti harus kembali kepada Al-Quran. Jangan hanya Quran dibuat pajangan, ditaruh di jendelanya, ditaruh di dapurnya, ditaruh di kusennya, hanya ditaruh saja dibuat jimat, tapi tidak dibaca dan tidak diamalkan isinya. Na'udzubillah, ya, na'udzubillah. Terus yang kedua, kalau kita umat Muhammad ingin selamat dan seterusnya, kita harus banyak baca Al-Quran. Banyak baca Al-Quran. Setiap harinya baca Al-Quran. Jangan sampai absen. Kalau ibu-ibu yang sudah lanjut usia atau bapak-bapak yang mungkin malaikatnya atau saudaranya yang dulu tidak bisa melihat karena ragu dan seterusnya, baca yang surat pendek-pendek saja. Contohnya seperti apa? Qul huwallahu ahad, Qul
kulhu 100 kali dibaca setiap hari, jangan sampai kurang dari 100. Itu faedahnya sangat-sangat buatnya. Karena kita nanti masuk surga itu kalau pahala kita buatnya. Ketika ditimbang amal kita melebihi amal buruk kita, maka kita langsung nyelonong masuk surga. Tidak usah transit dulu ke neraka. Untuk mendapatkan itu semuanya, maka kita harus buahnya pahala, mengkoleksi pahala sebuahnya-buahnya. Orang baca Quran itu satu huruf saja itu diberi pahala 10. Berapa? 10 itu kalau di luar sholat. Kalau di luar sholat. Kalau di dalam sholat lagi itu sampai 100 satu hurufnya. Ini di luar sholat seperti duduk begini kita baca Quran, baca Fatihah, baca Bismillah, baca Qul huwallahu ahad, li kulli harfin asyru hasanatin. Setiap satu huruf itu dinilai pahalanya 100 hasanah. 10 hasanah, 10 kebaikan. Kalau Qul huwallahu ahad surat Ikhlas berapa itu hurufnya? Ada yang itu berapa hurufnya surat Ikhlas Pak Badrul? Tak pernah itu. Nanti itu pakai kalkulator ya. Nanti dijumlahkan. Kalau umpamanya hurufnya kalau surat Ikhlas itu ada 30 kali 10 berapa? Berapa? 300 kan? 300 30 kali 10 300 hasanah. Itu kalau satu kali. Tapi tidak sampai 30 kalau orangnya Qul huwallahu ahad. Kalau 30 sampai insyaallah. Jadi kalau 20 saja kali 10 berapa? 200. Kalau sampai pada 100 berapa? Kalau tiap hari berapa? Ini di luar sholat ya, di luar sholat. Di dalam sholat tidak lagi. Kalau di dalam sholat itu satu huruf itu bisa sampai diberi pahala oleh 100 per huruf. Makanya ibadah paling mudah, paling gampang, paling tidak sulit ini adalah baca Al-Quran. Syaratnya hanya satu syaratnya, ikhlas lillahi ta'ala, kemudian tepat huruf-hurufnya, tertib, itu saja. Kalau sudah tepat itu, ikhlas tertib hurufnya sudah pasti dan pasti pahalanya paling sedikit per huruf itu 10. Itu paling sedikit ya, paling sedikit. Allah kalau berkehendak bisa saja ditambah, bukan hanya 10. Wallahu yudhi'u liman yasha. Allah itu bisa melipat gandakan pahala ketika Allah itu berkehendak. Untuk orang yang Allah kehendaki bisa ditambah sampai berapa tidak terbatas. Oleh karena itu, bagi yang bisa baca Al-Quran, nazaran melihat langsung mata kita kabur itu lebih bagus. Jadi kalau kita baca Al-Quran pakai melihat hurufnya, pakai Al-Quran melihat begitu, itu lain bahasanya, lain bacanya, lain melihatnya. Ini yang 10 murni tadi itu kalau baca ala dhahri qalbi, bacanya luar kepala, luar otak, luar hati, artinya hafal. Seperti orang yang baca surat Ikhlas 100 tiap hari, itu minimal per huruf diberi pahala berapa? 10. Kalau setiap harinya 100 berapa pahalanya? Ini ya. Jadi dengan demikian maka nanti kita ini ketika ditimbang amal kita nanti di akhirat sudah jelas-jelas amal baik kita itu lebih baik, lebih banyak, lebih unggul daripada amal buruk kita. Kaji sedikit saja, walaupun hanya kaji satu, menurut penafsiran Ibnu Katsir, riwayat Ibnu Abbas, maka orang itu masuk surga. Kejelekannya kemana? Kejelekannya itu nanti
kecil masuk di situ kurang lebih 74 hadis diberi nama tazkirul mizan li dukhulil jinan, memberatkan timbangan amal soleh untuk menuju masuk surga. Enak kan? Itu memang sengaja saya tulis hadis-hadis pendek, kemudian diterjemah ada kadarnya, sengaja saya tulis itu diperuntukkan untuk orang-orang awam. Jadi semua kalangan bisa baca dan bisa mengerti dan mudah-mudahan bisa diamalkan. Tapi sangat sayang sekali saya tadi mau bawa buku itu lupa. Insya Allah pengajian yang akan datang nanti akan saya bawa, akan saya bagikan satu persatu dan dibaca, diamalkan nanti. Di sini yang punya mungkin hanya 1-2 orang yang minggu lalu itu saya bawa 2 diberikan sama Pak Karno dan siapa lagi, nanti yang lain saya bawakan semuanya insya Allah. Dan itu dibaca, diamalkan, insya Allah secara otomatis nanti amal solehnya akan berat dan lebih berat daripada amalnya yang secara langsung insya Allah tidak akan terasa masuk neraka. Neraka ini panas Pak. Siapa beda neraka dingin? Ada yang punya neraka dingin? Ada nggak neraka itu dingin? Api dingin? Ada apa neraka api dingin? Apa semua api panas? Lebih-lebih api neraka? Betul ya? Ada apa api yang dingin? Buat siapa? Buat Ibrahim Nabi Allah alaihissalam. Ketika diancam oleh Namrud, dicemplungkan dalam api yang sudah berkobar, dinyalakan berjam-jam. Satu kabupaten dikumpulkan, kayu bakar yang sudah kering lalu dinyalakan, berkobar api. Setelah jadi api berkobar dahsyat, Ibrahim alaihissalam dicemplungkan dalam api itu. Tapi kehendak Allah, api menjadi dingin, walaupun berkobar tetap, tapi tidak berfungsi. Dingin bagi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, begitu Ibrahim dilentarkan, dicemplungkan ke api, agak lama di situ sampai apinya mati sendiri, padam sendiri. Ternyata Ibrahim alaihissalam, jangankan kulitnya, satu rambut pun tidak terbakar oleh api. Satu rambut pun tidak terbakar oleh api. Kenapa demikian? Begitu Ibrahim dimasukkan ke api oleh Namrud, Allah bilang, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, kuni bardan, dinginlah kamu. Dinginlah kamu api, jangan sampai panas kamu ya. Dinginlah kamu. Wassalamun ala Ibrahim, dan selamat atas Ibrahim. Jadi Ibrahim tidak kena api sama sekali. Mau tidak berfungsi sudah. Tapi untungnya dan selamat atas Ibrahim. Kata ulama tafsir, kalau seandainya Allah berhenti di situ, ya narukuni bardan, tidak ada terusannya. Kalau Abu Salam Ibrahim tidak ada, maka Ibrahim akan mati kedinginan. Begitu. Tapi kata ulama tafsir, alhamdulillah Allah ada terusannya ayat wa salaman ala Ibrahim. Selamat atas Ibrahim. Jadi mungkin hanya satu cerita itu saja yang saya alami dan saya tahu bahwa fungsi api itu tidak berfungsi karena kehendak Allah, tidak panas, tidak bisa membakar dan seterusnya. Tapi yang lain tidak ada. Jadi hebat Ibrahim itu. Anehnya lagi Pak, ketika Ibrahim alaihissalam berada di atas kundal tahu kundal ya? Kundal untuk melemparkan Ibrahim itu tidak pakai tangan, pakai kundal. Karena apinya besar begitu. Berada di ujung kundal itu, Jibril datang kepada Ibrahim alaihissalam. Ya Ibrahim, hal laka hajatun. Sudah di ujung kundal itu, mau dilemparkan ke api. Jibril datang kepada Ibrahim. Ya Ibrahim, hal laka hajatun.
Apa jawab beliau? Na'am, la hajata ilaih wa amma ila Allah fa na'am. La hajata ilaika Jibril wa amma ila Allah fa na'am. Iya Jibril, kalau untuk sampian kepada sampian saya tidak perlu apa-apa. Amma ila Allah fa na'am. Tapi kalau kepada Allah memang jelas saya punya hajat untuk diselamatkan. Inilah apa namanya, tauhid dan tawakal kepada Allah yang patut kita contoh dan patut kita menemukan. Jadi kita fokuskan tawakal kita, pasrahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira nanti kalau Pak Badrul ada kesulitan, kemudian datang malaikat Jibril, wahai Haji Badrul, perlu pertolongan saja betul. Oh iya, perlu mereka tolong selamatkan saya, gitu kan? Tapi Ibrahim tidak. Pada waktu itu Ibrahim fana di Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terlihat kecuali Allah satu. Makhluk pun sekitarnya tidak sampai pada Jibril tidak terlihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita seperti itu. Oleh karena itu ketika kita punya hajatan, punya ini, punya itu, kita fokuskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita minta tolong kepada manusia, manusia itu hanya buat jembatan saja. Tapi hakikatnya kita menghadap Allah dan minta kepada Allah dan minta dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita seperti itu banyak? Insyaallah. Inilah suatu bukti bahwa api itu pernah tidak berfungsi satu kali di dunia ini. Tapi di akhirat juga ada yang tidak berfungsi api, tapi untuk makhluk-makhluk tertentu. Contohnya untuk siapa? Untuk malaikat Malik, Pak. Jadi api neraka itu tidak berfungsi untuk malaikat Malik. Malaikat Malik itu biasa berenang di api, biasa di neraka. Tapi kalau saya dan Pak Kanu jangan berenang, mendekat saja tak berani, Pak. Jangan berenang di api, kita mendekat saja sudah kuat. Iya, dari balasnya api neraka. Oleh karena itu saya mungkin dulu sudah cerita di sini. Di neraka itu sembarangan apa? Sampai papaan begini saja minat surga itu ada. Jadi nanti ibu-ibu nanti yang biasa minat, biasa muncah itu, nanti kalau ingin minat surga itu minta kepada malaikat berkempir, malaikat minta berserai, malaikat badan kempir, badan kamar, badan papan, badan nanti minta di situ berkempir. Yang laki-laki rokok, yang masuk merokok di dunia juga ketagihan, adiktif ketagihan, masuk surga dia ingin merokok. Siapa yang merokok di sini? Ada yang merokok? Ada ya? Yang merokok pokoknya. Yang merokok bilang, mereka, ya ada apa? Saya mau merokok, mereka. Rokok apa sebenarnya? Ji Samsu. Dia bilang, oh ada di sana. Ji Samsu. Terus satunya lagi minta, ya saya juga mereka, saya ini ketagihan sudah mereka, sudah lama tak merokok ini saya mereka. Rokok apa sebenarnya? Rokok Surya, garam Surya, filter ya? Iya mereka. Oh ada semua, nggak ada yang nggak ada. Sudah cukup? Ada yang minta lagi? Iya, 2 saja dulu. Kemudian minta korek. Koreknya mereka masak. Mau disuruh dengan apa? Ini nggak ada koreknya. Dijalankan dengan apa? Ini nggak ada koreknya. Oh iya, kalau mau korek, mari ikut saya. Orang hotel mereka. Ada orang hotel. Dapat pintu surga, dibuka surga. Surga dibuka pintunya. Mau kemana mereka? Mau ambil api. Ikut saya. Di mana ini? Di neraka. Dibuka pintu surga, lalu terlihat api neraka, barang yang terlihat, kemudian panasnya bukan main. Ini masih jauh. Neraka sudah kelihatan, itu surga dibuka, dia mau diajak
sudah malaikat, ampun malaikat, saya tidak usah merokok Pak malaikat. Mendingan saya tidak merokok, sudah saya di sini saja, tutup lagi pintu surga yang saya masuk lagi, sudah buang rokoknya sudah. Ya, makanya di surga itu Pak, seluruh barang apa ada, hanya satu yang tidak ada, api. Oleh karena itu di surga itu nanti gak ada orang yang menyalakan api untuk menanam masak nasi, tidak ada. Tapi seluruh makanan dan minuman itu siap saji semua. Tinggal sampean ada pikiran di sini. Oh saya ingin sate kambing dan kulit, langsung ada pelayan yang antarkan di sampean. Anak-anak kecil yang begitu hampir balik yang antarkan di sampean. Langsung ada di depannya. Inilah surga. Mudah-mudahan kita yang nanti bisa menikmati itu semuanya. Amin Allahumma amin. Untuk itu semuanya marilah kita senang selalu bacaan Al-Quran supaya kita nanti betul-betul menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran ini bisa mengantarkan kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Orang-orang mukmin yang baca Al-Quran diumpamakan oleh Nabi SAW begini: al-mu'minu alladzi yaqra'ul Quran mislul quturja. Orang-orang mukmin, orang-orang Islam yang senang baca Al-Quran itu seperti jeruk. Mislul quturja, seperti jeruk. Tu'ha hulul wariquha thayyibun. Rasanya jeruk itu manis. Wariquha thayyibun. Baunya itu enak. Jadi rasanya manis, baunya enak. Jadi kalau kita ini ingin baunya enak, menyegarkan, hidung senang mengendusnya, kemudian rasanya manis bukan main, baca Al-Quran. Sudah mukmin, sudah muslim, senang baca Al-Quran. Ya, bacanya tidak sulit, gampang bagi orang yang sudah belajar mulai kecil. Insya Allah tidak sulit, mudah bacanya, dan tidak usah faham artinya, tidak usah ngerti maknanya, tidak disyaratkan itu ngerti, tidak ngerti maknanya. Orang yang baca Al-Quran semuanya per huruf minimal diberi pahala 10. Jadi tidak hanya baca alif lam mim, ini satu huruf. Berkata Nabi, alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Satu huruf alif lam mim itu satu huruf 10. Lamnya 10, mimnya dapat 10. Jadi seketika orang baca Al-Quran yang pendek hanya bilang alif lam mim, ini sudah dapat pahala berapa? 30. Karena per huruf 10. Atau kalau sampai ingin baca Al-Quran, tidak punya kesempatan yang banyak, tidak punya kesempatan waktu yang mumpuni, ingin baca Al-Quran dengan ikhlas dan tunduk khusus fokus kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Berangkat kerja. Berapa pahalanya? Bismillahnya berapa itu? Ba, sin, mim, alif, lam, tasdid, alif, ra, tasdid, mim, ba. Ra sudah 15 farad itu bismillah, kurang lebih 15 atau 14 farad. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. 14 tambah 2 16. Kalikan 10, 160 poin. 160. Masya Allah. Jadi kalau hanya untuk mengumpulkan pahala yang sangat mudah.
bagi orang Islam, bagi orang yang sudah tahu jalannya mengumpulkan pahala, sama dengan orang yang punya profesi di dunia ini. Seperti Pak Dokter, kalau periksa orang itu kan tidak sulit sama sekali. Tadi kan Pak Walid sakit, bukan sakit apa Pak? Perut sakit Pak, gagal. Kayak gagal, coba 2 menit. Penyakit berapa loh? 100 Pak. 100 Pak. Ini gagal. Lepas 2 menit, onen nyari kenceran. Kun macam kalimat pada. Jika kenceran aku nyebut, kenceran nyebut. Contoh misalnya, kadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qala jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu, at'aballahu sab'ina malakan alfa sabar." Ini disebutkan dalam kitab Madyarul Rabi, dan saya masukkan di kitab tulisan saya itu Tazkirul Mizan, karena tujuannya untuk berkat timbangan. Barang siapa membaca kalimat Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu 1 kali saja, maka Allah membuat 70 malaikat capek mencatat pahalanya selama 1000 hari. Selama berapa? 1000 hari. Itu tercatat di buku saya itu. Nanti baca saja. Oleh karena itu, termasuk saya, setiap pagi saya pasti baca itu. Ingat saya paling tidak 3 kali setiap pagi. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu. Maka karena Allah Ta'ala nyoro ke malaikat Betonggolo selama 1000 hari, 1000 bagi 1000 hari, sampai capek malaikat Betonggolo di kasihnya. Maka aja 1000 hari saya catat sampai sebuah. Nak kum aja boleh, 1000 hari boleh. Aku aja boleh, 1000 hari boleh. Aku aja boleh, 1000 hari boleh. Berubah orang semacam capek omku malaikat. Ini sebuah contoh saja. Orang yang punya ilmu bisa mengkoleksi pahala sebanyak-banyaknya. Masya Allah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah." Siapa-siapa jalan, barang siapa melangkah rumahnya ke tempat pengajian tujuannya tidak ada lain, hanya untuk ilmu agama, maka Allah memudahkan baginya jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena oleh kiainya yang sudah dibilangin bahwa kalimat ini pendek, kalau dibaca setiap pagi 1 kali saja, maka 70 malaikat 1000 hari repot, sibuk, capek mencatat pahalanya. Masya Allah. Ini lagi. Oleh karena itu, mari kita baca itu. Jazallahu, mari kita bersama-sama. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu. Dibaca itu paling sedikit 1 kali setiap hari. Kalau bisa sampai 3 kali, sudah pahalanya sudah. Yang nimaturlah kuning-kuning kan. Yang secara otomatis dia kena berdasarkan kepada amal soleh dan kebaikan. Begitu ini. Inilah Islam. Jadi Islam ini untuk masuk surga itu bagi orang yang dapat pahala berhidayah
pada orang kita lagi dari kita, pada orang kita oleh orang kita lagi dari pada orang sama naik ke langit. Ayo naik ke langit, tidak misalnya ke langit, tidak naik ke akta dan tidak bisa. Kita bahas orang naik ke langit. Jadi bagaimana? Wah, jadi bukan orang bilang oleh. Jadi orang mukmin yang baca Al-Quran itu bagaikan jeruk, seperti jeruk, rasanya manis, baunya enak, bahkan bisa dibuat parfum jeruk itu, iya kan? Tapi bagi orang mukmin, wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an, orang mukmin yang taat tapi tidak baca Al-Quran, malas bacanya, mithlut tamri, itu sepertinya kurma, ta'tuha hulwun wa la riha, rasanya manis kurma, baunya tidak ada. Bau apa kurma? Tidak ada baunya. Tapi masya Allah dimakan manis, ya kan? Manis. Okay. Jadi orang mukmin taat kepada Allah, tapi tidak mungkin baca Al-Quran, yaitu pakun manis. Pakun manis, kalau tidak baunya. Manis yang tidak bau. Artinya saya beli rezeki kunciran di sana, enak tapi enak. Ini lagi. Okay. Kemudian wa mathalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an mithlu raihana. Sebagian orang munafik, saya baca Quran, dikasih badannya apa? Raihana. Kata orang Jawa ini kan selase atau itu seri ya. Serai itu ya. Nah bagaimana serai itu? Serai itu tomaha murrun wali wa tayyibun. Rasanya pahit tapi nyaman tuh, bergerak. Jadi orang-orang munafik baca Quran bergerak, baca Quran, masya Allah bagusnya. Tapi akhir munafik berarti pahit akhirnya, tapi bergerak karena baca Quran. Oke. Wa mathalul munafiq alladzi la yaqra'u Al-Qur'an bismillah juga lah. Ta'muha marrun wa la rihaha. Orang munafik tidak boleh baca Quran ini kepada terong sebaik. Terong namanya yang baik. Terong berat yang jauh. Yang artinya terong apa? Terong apa? Sebaik. Terong baik. Terong baik. Ketel baik. Terong namanya apa? Orang munafik sudah baca Quran kepada terong sebaik. Bisa? Laksana baik. Tidak ada faedah sekali. Kita beres berdua kita. Muntah anak bersetung adalah sudah berdua baca Quran, rasa manis, baunya bagus, nyaman. Sudah berdua kurma, rasa manis, tapi tidak baunya. Tidak sampai sangat sudah bertelur berdua baca. Oke, kita kira tunggu baca dengan baca Quran, tidak sampai berubah, walaupun ning saayat sebenarnya. Okay. Walaupun sampai saya kong pas sampai kong boleh sampai satu. Bagi orang sekolah di Rusia kembangan baik, nama capul baik. Mun 100 penari keempat bisa ya penari bagian dua lo, penari bagian dua lo, penari bagian dua lo. Ya pernah jenari kalau qira'atu suratil Ikhlas maratan wahidah mithlu qira'ati sulusil Quran. Baca surat Ikhlas sekalian jika pada membaca seperti Al-Quran 10 juz taimatan. Jadi baca surat Ikhlas berapa sekalian mithlu qira'ati sulusil Quran. Oke, sebetulnya. Makanya Siti Aisyah jika Nabi pesan, Aisyah, kamu jangan tidur sebelum baca Al-Quran. Siti Aisyah komplain, bagaimana Rasul orang mau tidur masih sempat baca Al-Quran, khatam 30 juz. Nabi bilang, tidak begitu. Kamu baca surat Ikhlas sebelum tidur. Kenapa Rasul bilang? Iya, karena pada saat yang
Quran, sepertiga Quran. Jadi kamu cukup baca surat Ikhlas 3 kali sebelum tidur. Seakan-akan kamu sudah baca Al-Quran 1 kali sebelum tidur. Kembangan tak melaratkan. Nah, tak melarat bagi orang yang sulit baca Al-Quran karena mungkin tidak melihat atau mungkin sibuk dan seterusnya. Bagi pedagang yang toko pasar semuanya cukup baca ini berapa? 100 kali saja. Kalau tidak bisa 1 kali duduk, maka dicicim setiap sholat setelahnya 20 kali. Kalau sudah 5 waktu, kalau sudah 100 ya. Bagi orang istiqomah membaca surat Ikhlas tiap harinya 100, nanti masuk surga lewat jembatan itu. Tidak bisa lewat jembatan, nanti lewat di telapak tangan malaikat menuju surga di telapak tangan. Ayo bulan bersini, lewat di atas malaikat di depan gerbang. Pak ini tiga anu besar. Pasal ini toko kerja. Ya kan? Karena kita nanti ya lewat surga, masuk surga ini tidak enak nyelonong seperti kita masuk rumah, masuk masjid, masuk hotel, enggak. Dibuka pintunya langsung masuk, enggak begitu. Jadi di sini nih terminalnya, di depan terminal itu ada neraka jahanamnya, di seberang neraka itu surganya. Artinya kita mau masuk surga itu harus lewat di atas neraka jahanam itu melalui sirat atau jisrun, jembatan yang sangat kecil itu, yang lebih tajam kecil daripada pedang, lebih kecil daripada rambut. Bayangkan akal kita ini bagaimana bisa lalu lewat di sini. Di bawahnya neraka jahanam. Makanya nanti orang yang istimewa dengan 100 nanti lewat di telapak tangan malaikat, di antara malaikat. Ya, mulai besok ya, atau mulai nanti malam, insya Allah. Amin, Allahumma. Demikian saja dulu, karena sudah lebih 1 jam ya. Nanti dikira apa kalau lebih 1 jam terus gitu. Bagi laki-lakinya ini pinggang sudah merahnya itu. Untuk itu tidak usah berpanjang lagi. Kalau mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat, bisa diingat dan juga bisa diamalkan. Amin, Allahumma amin. Untuk bisa lebih sempurnanya barangkali ada undang-undang atau apa bisa disambung dengan pertanyaan. Saya kasih waktu 10 menit saja. Monggo barangkali ada. Kalau tidak ada langsung saya tutup dengan doa. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samakah pahalanya baca Al-Quran langsung kita Al-Quran dengan baca Al-Quran Al-Quran di hati. Dengan Baik, baca Al-Quran dengan mulut atau baca Al-Quran di hati saja, samakah pahalanya, gitu ya? Betul. Perlu diketahui Pak, al-dzikru salasatun. Al-dzikru salasatu anwa'in. Zikir itu arba'atu anwa'in. Zikir itu ada 4 macam. Perlu dicatat. Zikir itu al-dzikru arba'atu anwa'in. Zikir itu ada 4 macam. Catat ini, ya, catat. Zikir itu ada 4 macam. Pertama itu adalah zikrul qalbi, zikirnya hati saja. Hati saya berzikir. Biasa kita ngobrol-ngobrol dengan orang, dengan tamu, interaksi dengan orang, tapi hatinya nyambung ke Allah Subhanahu wa taala. Berzikir hatinya, mulutnya tidak, tangannya tidak, badannya tidak, tapi hati eksis, tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Beliau biasa berinteraksi dengan masyarakat, dengan sahabat, ngobrol-ngobrol, dia juga berdagang, begitu juga berjuang, berperang terus, tapi hatinya tetap fokus menyambung ke sentral ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini dzikrul qalbi. Kemudian yang kedua dzikrul lisan, zikirnya mulut. Ini pada kebanyakan orang. Ada orang banyak berzikir mulutnya, tapi hatinya di mana-mana. Satu contoh, orang itu salat, Allahu Akbar, berzikir mulutnya. Bahkan mulutnya Masya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi hatinya ada di pasar. Hatinya alandu, hatinya asaka, hatinya ada di mana-mana. Mulut berzikir. Atau baca Quran tidak khusyuk, mulut saya yang baca, tapi hatinya hanya nyambung ke Allah, itu hanya mulut saya yang berzikir. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dzikrul qalbi ma'al lisan. Zikirnya mulut bersama dengan hati, atau zikirnya hati bersama dengan mulut. Dua-duanya berzikir semuanya. Artinya zikirnya orang yang zikirnya khusyuk, zikirnya ke Allah, mulutnya juga berzikir ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang keempat, dzikrul qalbi wal lisani wal jawarihi kulliha. Yang keempat, zikirnya hati, zikirnya lisan, zikirnya apa lagi? Anggota badan secara keseluruhan. Jadi hatinya berzikir, mulut juga berzikir, badan semuanya berzikir. Itu bisa dicontohkan di mana? Di waktu kita sholat. Jadi di waktu kita sholat itu mestinya ini hati berzikir, mulut berzikir, anggota badan kita semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dibuktikan gerakan sholat, sujud, rukuk, berdiri, semuanya takbir, angkat tangan semuanya itu zikir. Jadi afdal itu berempat ini. Dzikrul qalbi wal lisani wal jawarihi kulliha. Pertanyaan sudah dijawab tadi. Apakah dapat pahala? Dapat pahala. Orang zikir hati saja dapat pahala, yang lain tidak berzikir dapat pahala. Tapi tidak sama dengan yang zikir dengan lisannya. Jadi yang lebih banyak pahalanya hati berzikir, lisan berzikir, semuanya. Yang juga anggota badan berzikir, yang di sholat itu buktinya semuanya. Ada kadang-kadang yang hanya tangannya saja berzikir. Contohnya begini, sambil dia baca sholawat, hati dan mulutnya sambil menulis tangannya, menulis ayat-ayat Al-Quran, tangannya berzikir. Tidak semua badan, tapi kalau sholat semuanya sudah berzikir. Jadi jawabannya Pak, yang kayak tadi, tetap dzikrul qalbi itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuman tidak seperti semuanya zikir dan mulut yang zikir. Ada lagi? Cukup ya? Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya orang yang sedang membaca Al-Quran, dalam salah satu bacanya kurang benar akibat kurang ajar? Gimana? Bagaimana hukumnya orang dalam membaca Al-Quran, dalam salah satu bacaannya kurang benar akibat kurang ajar? Tidak sengaja gitu ya. Ya, bagaimana hukumnya orang baca Al-Quran, bacaannya kurang benar, diakibatkan bacaannya kurang lancar gitu. Jadi orang yang baca Al-Quran yang kurang lancar, itu tidak ada kesengajaan, itu masih dimaafkan. Tapi di samping itu, ini harus sambil belajar sampai tepat benar bacaannya sesuai dengan standar tajwidnya. Itu. Jadi tidak ada dosa, tidak berdosa kalau tidak ada kesengajaan, hanya karena dia kurang baik bacaannya. Itu ya, kurang bagus, kurang tepat. Tapi di samping itu sambil belajar begitu ya. Bagi orang yang mendengar
Kalau kemudian itu ada orang baca Quran terusan yang bacaannya itu tak peletot, itu pakai speaker gitu, pakai mic, pakai salon dan seterusnya. Ini semalakama bagi orang yang mendengarkan, tidak diperbaiki takut dosa, diperbaiki bagaimana, ini sulit. Oleh karena itu, ajaran saya kepada orang yang belum cukup baca Al-Quran secara baik, sebaiknya tidak usah pakai mic, tidak usah pakai salon, baca saja secara diam-diam atau bersama-sama terusan, tidak pakai mic, supaya yang di forum, di tempat itu saja yang mendengarkan, sambil lalu diperbaiki. Bagaimana itu repot Pak? Rumah, Al-Quran yang dikasih salah, rumah, ini kan repot kan? Padahal secara hukum, ketika orang itu mendengar langsung ada orang yang membaca Al-Quran dengan bacaan salah dan tidak benar, maka orang itu secara hukum wajib memperbaiki, manakala tidak terjadi ketersinggungan bagi orang yang diperbaiki itu dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan dan santun diperbaiki. Tapi biasanya tersinggung Pak, yang diperbaiki itu tersinggung. Biasanya begitu kan? Iya. Jadi repot, makanya lebih baik kalau ada tempat badannya itu ya sudah di lingkungan terusan itu saja, tidak usah pakai speaker itu. Dan itu paling sedikit banyak orang yang mendengar itu mencemooh. Oh, badannya seperti itu, pakai speaker, pakai ini, pakai sana, pembacanya anak repot itu apa? Gitu kan? Ya. Ada lagi? Tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian